Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pidiani Aisyah dengan NIM 2306010118. Di sini kami akan membacakan 30 sajian rohani nomor 23 tentang Ramadan. Surat An-Nahl ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki dua kecenderungan. Pertama, dorongan melanggar karena sifat bawaan seperti ingin cepat dan serba instan, serta dorongan halus untuk berbuat baik yang berasal dari hati nurani disebut hanif dalam Al-Quran. Hanif ini adalah kecenderungan dasar manusia untuk mencintai kebenaran sesuai dengan fitrah atau kesucian asal manusia. Hadis menyebutkan, setiap anak yang lahir ke dunia dilahirkan dalam kesucian. Fitrah ini menjadi tujuan ibadah puasa, sehingga hari raya setelah puasa disebut Idul Fitri, yang berarti kembali kepada kesucian. Lalu berbuat baik sesuai dengan fitrah manusia dan tidak menimbulkan konflik batin. Istilah Arab untuk kebijakan ini disebut am-ma'ruf atau amar ma'ruf, menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal dan diterima oleh hati nurani. Sebaliknya, perbuatan mungkar adalah tindakan yang diingkari hati nurani, berasal dari kata ankara. Hadis Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk selalu meminta petunjuk kepada hati nurani, istadfi kaltab, atau tanyakan pada hati kecilmu. Meskipun manusia memiliki hati nurani, pertentangan antara ideal dan realita sering terjadi sehingga kejahatan tetap ada. Oleh karena itu, orang beriman harus terus bermujahadah, berusaha sungguh-sungguh secara spiritual untuk memenuhi perbuatan mungkar dan menjalankan ajaran nahi mungkar, yaitu mencegah kemungkaran. Dalam ajaran moral Islam juga setiap orang harus berbuat baik dalam segala situasi dan memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah kemungkaran. Al-Quran mengingatkan bahwa musibah tidak hanya menimpa orang jahat, tetapi juga orang baik. Saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai sajian rohani bab 23. Jadi, pada bab 23 itu kita membahas mengenai tujuan puasa, kaitan puasa dengan pengaturan harta, lalu pentingnya keteladanan Nabi Ibrahim, dan kesimpulan. Yang pertama itu ada tujuan puasa. Tujuan puasa itu diantaranya adalah menumbuhkan ketakwaan dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kejujuran, termasuk jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah mengendalikan diri dari perbuatan dosa. Selain tiga tujuan tadi, masih ada tujuan lain, yaitu mempertajam kepekaan hati nurani, melatih kesabaran dan konsistensi dalam mengendalikan hawa nafsu. Lalu yang kedua ada kaitan puasa dengan pengaturan harta. Nah, kaitan puasa dengan pengaturan harta ini diantaranya adalah satu, harta tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup. Lalu yang kedua, kita harus adil nih dalam mengelola harta. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus menjauhi suap dan korupsi. Dan keempat, para hakim ini harus menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi harta. Lalu pentingnya keteladanan Nabi Ibrahim dalam hal berpuasa ini, yaitu Nabi Ibrahim adalah contoh pribadi yang hanif atau selalu mengikuti bimbingan hati nurani. Lalu yang kedua, beliau adalah nabi yang sangat patuh, yaitu penuh keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu kita harus meneladani Nabi Ibrahim dalam menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ibadah puasa juga memberikan pelatihan menahan kesabaran dan juga konsisten dalam menjalankan dorongan atau bisikan dari hawa nafsu.
Selain itu, seluruh ajaran dan amalan tersebut identik dengan mempelajari keteladanan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, kenapa tadi kita membahas Nabi Ibrahim sebagai contoh di dalam hal berpuasa ini. Jadi kesimpulannya, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan latihan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang sekitar. Juga lebih bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan juga pandai dalam mengendalikan hawa nafsu. Sekian.